Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana dan juga Rehana. Kami harap Anda dalam kondisi yang baik-baik sama seperti kita ya, Reh. Betul sekali, di hari ini tetap semangat ya. Semangat sekali menyambut hari Selasa. Ada informasi apa nih untuk pemirsa? Kita langsung saja nih ke informasi pertama ya, Anda dan juga pemirsa. Satu unit boat terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Mentawai pada hari Senin 14 Juli 2025. Ya pemirsa, dan akibatnya 11 dari 18 orang yang menaiki boat dilaporkan sempat dinyatakan hilang di wilayah tersebut. Terbaliknya, satu unit boat berpenumpang sejumlah pejabat dan pegawai dinas serta satu orang anggota DPRD Mentawai terjadi pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Boat yang berangkat dari Sikakap menuju Tua Pejat pada hari Senin 14 Juli pukul 8 pagi. Di tengah perjalanan sekitar pukul 11, boat terbalik di Selat Sipora dan dilaporkan ke Basarnas. Perahu berjenis boat penyeberangan dengan panjang 12 meter bermesin 40 PK hingga saat ini masih dilakukan pencarian oleh tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai. Pemirsa, pencarian satu unit boat yang berpenumpang pejabat dan juga pegawai dinas terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Mentawai dilanjutkan pada Selasa pagi. Cuaca buruk hingga ketinggian gelombang yang mencapai 3 meter pemirsa tentunya ini menyulitkan tim SAR gabungan menemukan titik terakhir korban. Tim SAR gabungan dengan Komando Kantor SAR Mentawai hingga saat ini terus menyusuri perairan Kepulauan Mentawai dari Sikakap menuju Tua Pejat dan Selat Sipora. Selama pencarian, tim SAR terus dihadang gelombang tinggi dari 2 hingga 3 meter. Namun belum terlihat tanda-tanda keberadaan boat yang berisikan sejumlah pejabat dinas Kabupaten Mentawai, satu anggota DPRD serta 3 anak-anak. Data terbaru yang dirilis kantor SAR Mentawai, 6 penumpang telah ditemukan di Kecamatan Pagai Utara, di Kampung Mapinang 6 orang, kemudian di Kampung Gulguk 9 orang, dan di Kampung Pulau 1 orang dengan total 16 orang. Saat ini kapal tim SAR merapat ke dermaga Pasapuat, Kelurahan Saumanaya, Kecamatan Pagai Utara, karena 10 orang yang baru ditemukan tersebut tersebar di berbagai lokasi di utara untuk dijemput dan dievakuasi ke Tua Pejat. Di mana POB yaitu sekitar 18 orang, di mana 7 orang telah selamat, yaitu berada di daratan Mapinang Utara. Kemudian 10 orang menurut informasi itu berada di perahu terbalik tersebut bertahan. Kemudian pada hari ini 15 Juli 2025 kami telah melakukan pencarian, di mana di area pencarian itu gelombang sekitar 2,5 sampai 3 meter. Kemudian kecepatan angin yaitu 35 sampai 30. Pemirsa, seorang ABK ditemukan tewas setelah terjebak di dalam manhole kapal di Pelabuhan Jetimorosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ya, diduga korban menghirup gas berbahaya saat melakukan pengerjaan perawatan dan juga pengecatan di dalam manhole. Evakuasi dilakukan tim Basarnas Kendari terhadap seorang ABK kapal yang terjebak di manhole kapal MV Patria Nawasena di sekitar kawasan Pelabuhan Jetimorosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran sempitnya lubang manhole hingga membutuhkan peralatan khusus. Tim SAR berhasil turun dan mengevakuasi korban dari kedalaman 2 meter. Peristiwa berawal saat korban yang diketahui bernama Uyo, 51 tahun, melakukan pengerjaan perawatan dan pengecatan bagian tutup manhole. Diduga korban terjebak setelah menghirup gas berbahaya hingga tak sadarkan diri. Manhole kapal merupakan lubang akses yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi ABK ke ruang tertentu di kapal untuk perbaikan, pemeliharaan, atau inspeksi. Tembak. Nyala, Pak. Ayo.
Pemirsa, warga Andong, Boyolali, Jawa Tengah digegerkan dengan adanya 2 anak di bawah umur yang dirantai. Bahkan kabarnya pemirsa mereka sudah tidak diberi makan lebih dari 3 hari. Udah dari kemarin sakit ya? Inilah video amatir saat Kepala Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah bersama warga dan petugas membebaskan 2 anak yang masih di bawah umur yang dirantai di dalam rumah. Menurut Kepala Desa, anak-anak tersebut dirantai dan bahkan tidak diberi makan lebih dari 3 hari. Sini tidurnya. Hukumannya kayak gitu. Selama berapa? Kejadian tersebut terungkap ketika pada Sabtu malam ada seorang anak yang ketahuan mencuri kotak amal di masjid. Ia mengaku mencuri demi membeli makanan untuk adiknya. Saat diantar menuju rumahnya, warga terkejut karena mendapati ada 3 anak di bawah umur, di mana 2 diantaranya dirantai. Bapak. Anak itu ngaku, jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Tapi ini bukan yayasan karena belum ada istilahnya surat izinnya. Kasus ini kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Masih dengan kasus yang sama pemirsa, hingga saat ini Polres Boyolali menetapkan pemilik rumah sebagai tersangka dalam kasus anak yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan karena kelaparan dan dirantai. Pelaku juga sudah ditahan dan terancam pasal berlapis. SP hanya menunduk diam dan malu saat digelandang polisi di Mapolres Boyolali, Jawa Tengah. SP merupakan pemilik rumah dan juga pelaku yang merantai anak-anak di bawah umur di teras rumahnya di Desa Mojo Andong, Boyolali. Polres Boyolali telah menetapkan SP sebagai tersangka dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan ditemukan tindak kekerasan terhadap anak. Polisi menyita 2 barang bukti berupa rantai beserta gemboknya dan antena radio yang digunakan untuk memukul korban. Hasil visum juga menjelaskan adanya bekas luka memar dan luka yang mengering pada tubuh anak-anak tersebut. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni ancaman hukuman penjara 5 tahun dan 3 tahun 6 bulan. Dilanjut oleh Polres Boyolali dalam hal ini Satreskrim melalui unit PPA. Kami bekerja mulai kemarin sore sampai tadi malam untuk melakukan penyelidikan. Nah, dari hasil penyelidikan tersebut tadi malam sudah kami lakukan gelar dan diketahui ada tindak pidana kekerasan terhadap anak. Ya, dan kemudian berdasarkan hasil penyelidikan kami telah memperoleh 2 alat bukti plus barang bukti terkait dengan kondisi anak yang sudah kami lakukan pemeriksaan di rumah sakit yang ada di Boyolali. Jadi siang tadi kami sudah menetapkan tersangka terhadap. Pemirsa, unjuk rasa dari ratusan massa dan juga pemilik sound system yang memprotes larangan acara joget di kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berakhir bentrok. Ratusan massa menyerang aparat dengan lemparan batu hingga sejumlah orang terluka. Ratusan massa dari pemilik usaha sound system dan peminat joget terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dan Satpol PP di kantor Wali Kota Bau-Bau. Massa yang kesal tidak ditemui wali kota memaksa masuk ke gedung hingga terlibat aksi saling dorong. Tidak hanya itu, massa juga melempari aparat dengan batu dan botol mineral. Untuk meredam aksi anarkis, aparat kepolisian menembakkan gas air mata hingga massa berlarian menyelamatkan diri. Aparat kemudian melakukan pengejaran hingga terjadi aksi pemukulan terhadap sejumlah pendemo yang berhasil ditangkap. Unjuk rasa ini dilakukan menyusul surat edaran Wali Kota Bau-Bau yang melarang pelaksanaan acara joget hingga tengah malam. Sebelumnya banyak keluhan warga terkait maraknya acara joget yang digelar hampir tiap malam hingga mengganggu kenyamanan warga.
Pemirsa, kepergok mencuri uang sebesar 20 juta rupiah. Dua emak-emak yang berada di Probolinggo, Jawa Timur ditangkap pihak kepolisian. Untuk menghindari amukan massa, kedua pelaku langsung diamankan ke mobil patroli. Inilah pemirsa video amatir detik-detik dua emak-emak diamankan paksa ke dalam mobil patroli karena mencuri tas berisi uang 20 juta di Pasar Gotong Royong, Probolinggo, Jawa Timur. Untuk menghindari amukan massa, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres Probolinggo Kota. Dari hasil pemeriksaan, pelaku M dan H merupakan target polisi. Mereka ternyata sudah beraksi di belasan TKP dengan berpura-pura sebagai pengunjung pasar. Dan kali ini, kedua emak-emak ini tak berkutik saat tertangkap basah mengambil tas yang berisi uang tunai 20 juta rupiah. Kedua pelaku mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk membayar hutang. Atas perbuatannya, kedua pelaku langsung dijebloskan ke dalam tahanan. Pemirsa, aksi pencuri bersenjata tajam di Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku panik dan mengancam saat kepergok pemilik rumah. Beginilah aksi seorang pencuri saat kepergok pemilik rumah dan mengancam dengan senjata tajam. Aksi pelaku ini terekam kamera pengawas pemilik rumah di Kampung Tanah Lapang, Desa Maileber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Menurut pemilik rumah, pelaku sebelumnya sempat memantau kondisi sekitar hingga memutus kabel kamera pengawas di bagian depan halaman rumah. Pelaku kemudian naik melalui lantai 2 rumah korban dan mencongkel jendela untuk berupaya masuk. Namun sialnya pelaku terpeleset menimbulkan suara gaduh hingga membuat pemilik rumah terbangun. Kepergok pemilik rumah, pelaku pencurian yang panik langsung mengejar korban sambil mengancam dengan golok. Kayaknya dia turun sengaja mau ngecek atau gimana, cuman kepleset di tengah-tengah di sini. Nah, saya terbangun dengan suara yang kepleset itu kayak mau jatuh. Nah, naik lagi dia ke atas sama saya. Bangun, saya muter ngambil HP, bawa HP sambil nyenterin. Udah nyampe di tengah, saya senterin, dia lihat sama saya lihat. Nah, dari situ spontan saya teriak. Nah, dia suruh saya diem sambil bawa golok dari bawah, dari kakinya atau di mana. Bawa golok mengejar saya sampai sini ke bawah, muter di sini, suruh saya diem terus. Istri korban yang keluar kamar setelah mendengar keributan, kemudian berteriak hingga akhirnya pelaku kabur melalui lantai 2 tanpa membawa barang milik korban. Usai kejadian, anggota reskrim dari Mapolsek Cugenang langsung mendatangi lokasi. Kini kasus pencurian dengan senjata tajam ini masih dalam penyelidikan Mapolsek Karangtengah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Masih bersama Ana dan Rehana di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, setelah dinyatakan sehat, publik figur tersangka Jonathan Frizi atau Ijong bersama dengan 2 rekannya dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pemuda Tangerang, Banten. Penitipan tahanan ini dilakukan untuk mempercepat proses persidangan. Setelah berkas perkara lengkap atau P21, artis sinetron Jonathan Frizi alias Ijong dan 2 rekannya dititipkan ke Lapas Kelas 2A Pemuda Tangerang. Penitipan tahanan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang lantaran tersangka dinyatakan sehat setelah sebelumnya menjalani operasi wasir. Selama menjalani persidangan, Ijong bersama rekannya akan ditahan di Lapas Pemuda Tangerang dengan status tahanan titipan Kejari Kota Tangerang. Kalapas Kelas 2A Pemuda Tangerang menyatakan tersangka tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di dalam lapas dan selanjutnya dilakukan penahanan di blok pengenalan massa lingkungan. Kondisi Jonathan Frizi saat ini sedang diperiksa oleh tim dokter kami. Setiap tahanan baru yang datang ke tempat kami, secara aturan harus kita periksa kesehatannya. Dan kami mendapat informasi bahwa Jonathan Frizi memiliki keluhan terkait kesehatannya. Namun secara umum, beliau dalam keadaan sehat. Penempatan saat ini khusus tahanan baru sesuai SOP kita laksanakan di kamar mapenaling, masa awal pengenalan lingkungan di dalam lapas.
Sebelumnya diketahui Jonathan Frizi alias Ijong bersama 3 rekannya ditetapkan sebagai tersangka oleh Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena terlibat dalam pengiriman ratusan vape berisi liquid zat berbahaya yang merupakan obat keras. Ijong terancam pasal 453 Junto 138 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang turis asal Australia yang sedang berkendara sepeda ini dimaki oleh salah satu pengendara sepeda motor di Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. WNA Australia itu juga mengalami insiden kehilangan paspor dan juga uang tunai. Jalan buyat ini boleh. Mantap, jalan buyat. Warga negara asing asal Australia bernama Fred Joseph Spengler ini mendapat makian hingga cemooh saat sedang mengendarai sepedanya di ruas jalan menuju Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Setelah rekaman video tersebut viral di media sosial, pengendara motor tersebut langsung diamankan polisi untuk memberikan klarifikasi. Saya sangat menyesal akan kejadian ini dan meminta maaf atas ucapan saya. Ucapan saya tidak mencerminkan sikap masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Namun, Fred Joseph kembali mengalami insiden pada malam hari. Paspor, dokumen penting hingga uang tunai sebesar $400 hilang saat dirinya sedang bermalam di salah satu sekolah di SD Negeri Desa Kota Bunan Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sabtu 12 Juli 2025. Beruntung usai melaporkan atas kehilangan tersebut, polisi berhasil mengamankan 2 pelaku berinisial GM dan IDAI, warga Desa Kota Bunan Induk bersama barang bukti hasil curian. 2 tersangka tertangkap dengan barang bukti yang telah diambil, dan pada pagi ini saya menyerahkan barang bukti tersebut di mana paspor dan uang dan ATM beliau, dan beliau ingin melanjutkan perjalanan untuk berkeliling ke Sulawesi Utara. Kini, kedua pelaku pencurian paspor serta uang tunai milik wisatawan asal Australia menjalani pemeriksaan di Polres Bolaang Mongondo Timur. Dari Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Rifandi Kamaru, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang kakek meninggal dunia usai bernyanyi dan juga berjoget bersama dengan para sahabatnya di sebuah acara pernikahan. Padahal pemirsa, sesaat sebelum meninggal sang kakek, warga Bengkulu Utara ini terlihat sangat energik di atas panggung. Maut adalah kepastian yang tidak dapat dihindari dan bisa datang kapan dan di mana saja, tanpa memandang status sosial ataupun usia. Seperti yang terjadi pada seorang pria di Kabupaten Bengkulu Utara ini. Sebuah video viral memperlihatkan detik-detik aksi seorang pria berpeci putih, asyik bernyanyi dan berjoget riang di salah satu pesta pernikahan. Terlihat juga seorang personel kepolisian yang menghadiri acara ikut berjoget bersama. Tak lama berselang, sang pria yang belakangan diketahui bernama Zahwan alias Mang Juhek, usia 57 tahun, warga desa Batu Panco, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong ini berniat untuk duduk di tepi panggung. Saat duduk, secara tiba-tiba Zahwan alias Mang Juhek jatuh pingsan. Sejumlah kerabat dibantu warga berupaya memberikan pertolongan pertama. Melihat kondisi Zahwan yang lemas, oleh kerabat dan warga, Zahwan kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayang, nyawa Zahwan alias Mang Juhek tak tertolong. Kapolsek Air Besi Ibda Deni Mashuri membenarkan peristiwa tersebut. Menurut Kapolsek, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu siang 12 Juli kemarin. Korban Zahwan alias Mang Juhek meninggal akibat serangan jantung. Pasca kejadian juga setelah korban tertidur di panggung, kemudian didampingi oleh personel saya untuk dibawa ke puskesmas
Kecamatan Air Besi. Dan pada saat dibawa, korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dan dapat saya sampaikan juga bahwa untuk lokasi acara resepsi pernikahan dengan kantor itu berjarak sekitar 3 menit perjalanan. Dan memang sudah biasa dari masyarakat juga untuk mengundang kami dari personil Polsek, dan kami juga punya empati sehingga hadir di acara tersebut. Sementara itu, pasca kejadian, oleh pihak keluarga, jenazah Zahwan alias Mang Juhek langsung dibawa ke rumah duka di Kabupaten Rejang Lebong untuk dimakamkan. Turut berduka cita untuk keluarga, semoga almarhum kakek Zahwan tenang di sisi ilahi. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah warga di Batanghari, Jambi resah akibat air sungai yang diduga tercemar akibat dari perusahaan kelapa sawit. Ya pemirsa, selain menimbulkan aroma yang menyengat, limbah juga mengakibatkan ribuan ikan di Sungai mati. Sungai tercemar limbah ini kondisi airnya mengental dan mengeluarkan aroma yang menyengat sehingga membuat ribuan ikan mati. Hamparan limbah yang mengalir di sepanjang sungai ini juga membuat warga sekitar tidak berani menggunakan air karena khawatir akan terserang penyakit. Warga mengaku limbah yang berasal dari perusahaan kelapa sawit ini sudah mencemari aliran sungai di desanya sejak 5 bulan lalu. Warga meminta agar pemerintah segera turun tangan atas dugaan pembuangan limbah dan kecemaran sungai yang meresahkan warga. Pencarian kami di sekolah, kau ikan nak kena limbah lagi kau. Banyak mati lo, banyak matian lah. Mati lo. Dan mana kami nak mencarinya? Ayo. Mana kami dari melima kan. Informasi lain untuk Anda pemirsa, seorang Gen Z berusia 19 tahun ini menunjukkan bahwa saat ini adalah eranya Gen Z untuk memimpin. Nah, mungkin Gen X dan juga Gen Milenial ini sudah mulai mumet menghadapi situasi saat ini. Jadi, inilah saatnya Gen Z berperan lebih awal. Memang ini video yang hanya memperlihatkan betonisasi di sebuah jalan gang di Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Tapi sosok di balik betonisasi inilah yang membuat proyek jalan gang jadi istimewa. Kalau wajah pemuda ini berseliweran di media sosial Anda akhir-akhir ini, jangan bingung, karena dialah sosok di balik betonisasi tersebut. Namanya Sahdan Arya Maulana. Usianya baru 19 tahun dan ia baru saja terpilih jadi Ketua RT 07 RW 08 Rawabadak Selatan. Memang masih sangat muda untuk bisa jadi seorang RT, tapi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta semester 5 ini membuktikan bahwa ia sanggup membawa lingkungan rumahnya menjadi lebih baik. Gebrakan pertama Arya sebagai Ketua RT baru adalah dengan mengajak seluruh warga lingkungannya bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak gara-gara kerap banjir. Ia berhasil membuat warga sepakat dalam forum musyawarah untuk menggelontorkan dana swadaya 20 juta rupiah untuk proyek pengecoran gang itu dengan mendatangkan sebuah truk molen. Dana itu digunakan untuk mengecor jalan sepanjang 100 meter. Memang sebelumnya dari program saya itu kan pengecoran, pembangunan. Dan juga awalnya itu memang saya melakukan pengecoran itu rencana sebulan ke depan. Tapi karena saat itu ada kejadian truk terguling di situ dan sehingga mengakibatkan jalan hancur, maka malam itu kita perbaiki langsung. Ada yang sebagian dari swadaya dan dari kita. Nah, dari kita itu BOP kita itu semua kita alihkan ke pembangunan semua. Jadi kita selama 2 bulan ini tidak pernah ngambil biaya BOP 1% pun. Sama sekali tidak ada dari pemerintah. Wah, hebat! Arya mampu memimpin warga lingkungannya menjadi warga mandiri yang tidak harus menunggu lama pencairan dana dari pemerintah wilayah untuk memperbaiki jalan yang krusial. Sebagai Ketua RT,
Arya dibantu juga oleh Gen Z lainnya, yaitu Femas Wahyurianto 20 tahun dan Rizky Saputra 21 tahun. Masing-masing berfungsi sebagai sekretaris dan bendahara. Lebih dari sekedar lingkungan RT, Arya dan jajarannya berhasil membuktikan bahwa inilah saatnya Gen Z bersinar dan mampu membawa perubahan lebih baik untuk lingkungan. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pemandangan tak biasa terlihat di Sekolah Dasar Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, Lampung, saat dimulainya tahun ajaran baru 2025-2026. Jika di sekolah lain tampak dihiasi dengan ramainya kedatangan murid baru pada hari pertama masuk sekolah. Di sekolah ini, jumlah murid baru kelas 1 justru hanya berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 3 murid laki-laki dan 2 murid perempuan. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gedung Meneng, Meliani mengatakan, kondisi sedikitnya jumlah murid ini menimbulkan kesedihan bagi para guru. Meski begitu, keadaan tersebut justru ternyata membuat guru lebih dekat dan perhatian dengan murid. Saat ini total tenaga pendidik di SD Negeri 1 Gedung Meneng berjumlah 10 orang. Sementara total murid dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya berjumlah 48 orang. Seperti inilah kondisi kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Keramat di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Tak seperti sekolah biasanya yang kerap ramai dipenuhi murid baru, di kelas ini hanya ada 5 orang murid yang baru masuk untuk belajar selama 6 tahun ke depan. Kondisi kekurangan murid ini sudah terjadi setiap tahun ajaran baru. Ini dikarenakan wilayah tersebut dikelilingi pabrik, sehingga banyak warga yang telah pindah domisili dan menyekolahkan anak-anaknya di tempat lain. Saat ini saja hanya ada 62 orang murid sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Agar murid dapat berinteraksi, pihak sekolah terpaksa menggabungkan masing-masing kelas, yakni kelas 1 digabung dengan kelas 2, kelas 3 digabung dengan kelas 4, dan kelas 5 digabung dengan kelas 6. Karena minimnya pendaftar, pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan, termasuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Puluhan sekolah dasar negeri di Temanggung, Jawa Tengah mengalami kekurangan murid pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026 tahun ini. Total ada sebanyak 33 sekolah dasar negeri yang tersebar di berbagai kecamatan di Temanggung yang hanya mendapat peserta didik baru kurang dari 5 murid. Bahkan ada 2 sekolah yang masing-masing hanya mendapat 1 murid saja. Bahkan salah satu sekolah yang hanya mendapat 1 murid tersebut letaknya berada di tengah-tengah kota Temanggung, yakni SD Negeri Butuh Temanggung. Dugaan sementara penyebab fenomena ini lantaran dipengaruhi oleh faktor demografi kependudukan serta faktor geografi. Dalam beberapa tahun terakhir memang beberapa sekolah dasar negeri di Temanggung mengalami kekurangan murid. Namun kondisi tahun ini dinilai menjadi yang paling parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung pun tengah mencari solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Memasuki hari pertama tahun ajaran 2025-2026, SD Negeri 1 Kendal Rejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek hanya mendapatkan 1 murid. Meski menerima 1 murid, guru SD Negeri 1 Kendal Rejo tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Guru juga tetap melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Untuk memaksimalkan pembelajaran, pihak sekolah akan melakukan komunikasi intens dengan murid dan orang tua. Di sisi lain, murid baru juga cukup merasa nyaman dan berani untuk mengikuti pembelajaran meski tidak ada siswa lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan SD Negeri 1 Kendal Rejo sepi peminat. Di antaranya, lulusan murid TK yang sedikit hingga jumlah lembaga pendidikan setingkat yang banyak. Dari Bandar Lampung, Lampung, Kabupaten Serang, Banten, Temanggung, Jawa Tengah, dan Trenggalek, Jawa Timur. Tim TV One
mengabarkan. Pemirsa, untuk membahas fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid, kami sudah tersambung dengan Ibu Retno Listiarti, pengamat pendidikan, juga bergabung. Bersama kami ada Bapak Agus Sujarwo, Kepala Dinas Pendidikan Temanggung, Jawa Tengah. Pertama kami ajak Anda menuju ke Bu Retno Listiarti terlebih dahulu. Ibu, kami ingin tahu pandangan Anda apa sebenarnya yang menyebabkan sekolah negeri ini bisa kekurangan murid. Betulkah karena demografi? Ya, bisa jadi seperti itu, tapi memang penyebaran sekolah di Indonesia itu tidak merata. Jadi ada misalnya kelurahan yang banyak penduduk, banyak anak sekolah, tapi sekolah negerinya nggak ada. Lalu ada wilayah yang sudah tidak ada anak usia sekolah SD gitu ya. Tapi kemudian di situ tuh udah dari dulu memang ada SD itu gitu. Nah, ini yang sebenarnya penting sekali dengan pemetaan, dan itu bisa regrouping sebenarnya ya. Jadi digabungkan dengan SD terdekat gitu ya, yang muridnya itu lebih banyak dari SD yang mau digabung ini. Nah, lalu tanah SD negeri yang sekarang ini kosong itu sebenarnya bisa dibangun misalnya SMP negeri atau SMA negeri gitu. Jadi ini juga mengatasi, karena kan bentuknya piramida kita ya. Jadi semakin bentuk piramida di mana jenjang SD itu paling lebar atau paling banyak, sementara makin ke atas jenjangnya itu semakin kecil gitu. Jadi SMA dan SMK justru sangat sedikit dan kekurangan gitu. Jadi yang negeri maksud saya. Nah, ini mungkin memang harus diambil kebijakan bagaimana mengantisipasi atau memanfaatkan situasi ini, tapi untuk pemenuhan hak atas pendidikan. Baik, Bu Retno, tapi apakah fenomena kekurangan murid ini kerap terjadi di sekolah dasar negeri? Dan dari pengalaman Ibu sendiri mungkin sebagai guru, sebetulnya apa yang seharusnya dilakukan, Bu? Iya, memang paling banyak itu SD ya. Jadi kasus-kasus sekolah-sekolah kekurangan murid itu terjadi di sejumlah wilayah gitu. Jadi banyak sih, merata bahkan gitu. Nah, ini yang kemudian harus dievaluasi. Tadi kan misalnya ada sekolah yang dari kelas 1 sampai 6 hanya 62 gitu. Nah, ada ketentuan dana BOS misalnya dari pemerintah, kalau muridnya kurang dari 60 itu memang harus digabung gitu ya dengan sekolah lain, karena ini kan sekolah negeri, jadi pemerintahnya bisa melakukan itu. Dan kalau untuk sekolah swasta, bahkan kalau dia di bawah 60, dia jadinya tidak bisa mendapatkan dana BOS. Nah, inilah kenapa kemudian bentuk-bentuk seperti ini tuh harus diantisipasi. Kalaupun itu sekolah swasta sekalipun gitu ya, apalagi ini kan negeri ya, itu saja pemerintah kemudian juga harus berupaya misalnya membantu wilayah misalnya seperti DKI Jakarta, itu sekolah-sekolah swastanya yang kekurangan murid, itu kemudian diikutsertakan dalam PPDB bersama sekolah swasta. Jadi itu untuk membantu juga sebenarnya sekolah itu tetap memiliki banyak murid ya dengan jumlah yang cukup, karena anak-anak yang kemudian masuk ke situ itu dibiayai oleh APBD gitu ya. Itu misalnya dalam upaya juga membantu. Nah, apalagi sekolah negeri. Kalau untuk sekolah negeri umumnya pemerintah daerah itu akan melakukan merger atau grouping gitu ya, digabung dengan sekolah negeri terdekat gitu, agar tadi gitu muridnya memenuhi ya sesuai ketentuan peraturan Menteri Pendidikan. Dan yang kedua adalah ini bisa dimanfaatkan lahan pemerintah ini untuk membangun sekolah negeri di jenjang di atasnya yang kekurangan, karena sebenarnya jumlah SD itu kalau di seluruh Indonesia itu 77% memang negeri gitu. Jadi memang ini kalau SD itu terpenuhi karena dulu ada program dari Presiden Soeharto, yaitu SD Impres gitu. Jadi memang tidak heran kalau jumlah SD itu lebih banyak SD negeri. Itu sih ya, jadi kan mengikuti ini mungkin KB berhasil bisa jadi, atau di kampung itu orang merantau sehingga anak mudanya atau yang punya anak kecil tuh nggak ada, tapi adanya usia-usia tua. Nah, untuk ini kan sebenarnya bisa diantisipasi ya. Betul sih ada alasan demografi. Oke, saya juga mau ke Pak Agus Sujarwo, Kepala Dinas Pendidikan Temanggung, Jawa Tengah. Pak Agus,
kalau kita lihat kan dari 33 SD negeri di Temanggung, Jawa Tengah ini hanya menerima 1 sampai 5 murid saja, Pak. Pak Agus, Anda sendiri sudahkah mendapatkan informasi penyebabnya seperti apa? Penyebabnya kenapa ini Pak bisa terjadi? Ya, baik. Jadi kalau di Temanggung ini dari 33 SD negeri yang kekurangan murid, ini kebanyakan adalah dari ibu kota kabupaten, jaraknya lebih dari 30 km. Dan memang kondisi di Temanggung, mohon maaf, ini banyak dipengaruhi oleh kondisi demografi, utamanya sosial budaya, di mana masyarakat Kabupaten Temanggung itu biasanya ketika melaksanakan, mohon maaf, perkawinan atau pernikahan, ketika musim tembakonya bagus, sehingga siklus untuk anak-anak di Temanggung, khususnya daerah-daerah yang jaraknya jauh, daerah-daerah yang penghasil tembakau ini, siklusnya adalah 7 tahun berikutnya baru akan banyak lagi begitu. Jadi ini kebanyakan di Temanggung faktornya karena faktor demografi selain faktor jarak tempuh yang jauh. Oke. Baik, tentunya ini ada faktor-faktor yang melatar belakangi juga, Pak. Tapi kami juga ingin tahu sejak kapan sebetulnya fenomena sekolah negeri ini kekurangan murid, Pak? Sekolah negeri kekurangan murid ini sudah kurang lebih 2-3 tahun ini, khususnya di Kabupaten Temanggung, di sekolah-sekolah negeri ini mengurangi kekurangan murid. Tetapi sekali lagi, yang sekolah negeri yang kekurangan murid adalah didominasi oleh sekolah negeri yang ada di daerah-daerah yang di luar ibu kota kabupaten. Jadi jaraknya yang 30-40 kilo dari ibu kota kabupaten, artinya di pelosok-pelosok Kabupaten Temanggung yang utamanya juga daerah-daerah penghasil tembakau. Oke. Pak Agus, kami ingin tahu, sudah adakah solusi yang kemudian ditawarkan untuk mengantisipasi hal ini? Ya, kita sudah melakukan pemetaan yang pertama, kemudian kita lakukan sosialisasi juga kepada guru, siswa, dan orang tua terkait dengan kalau fenomena ini berlanjut 2-3 tahun, otomatis sekolah ini tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan, sehingga kita sudah sampaikan untuk persiapan adanya regrouping. Kita mulai dari pemetaan sekolah, termasuk guru, siswa, dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki, dan sekolah-sekolah terdekat. Ya, sekolah-sekolah terdekat kita juga lakukan pemetaan jumlah guru, siswa, dan fasilitasnya yang dimiliki. Apakah kemudian kita bisa melakukan regrouping di sekolah terdekat, atau dengan sangat terpaksa kemudian melakukan memutasi siswa di sekolah yang agak jauh tetapi masih terjangkau oleh orang tua maupun siswa yang bersangkutan. Pak, tapi apakah sejauh ini sudah ada bantuan dari pemerintah untuk kemudian menaikkan jumlah siswa yang bersekolah di sana, Pak? Kita sudah berupaya untuk melakukan mitigasi itu, dan bagaimana agar mendorong bagi siswa-siswi agar mau bersekolah. Di antaranya adalah peningkatan fasilitas, sarana prasarana sekolah, kemudian juga pemenuhan guru di sekolah-sekolah yang jauh dari ibu kota, sehingga dari sisi sarana prasarana dan guru ini sudah memenuhi. Ini yang kita lakukan agar orang tua memiliki ketertarikan untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang biasanya kekurangan murid ini. Oke, Bu Retno, kalau kita lihat kasus ini ya, dari 2 sekolah mungkin demografinya yang agak terganggu. Nah, apa saran agar fenomena ini tidak terus berlanjut, Bu? Iya, pertama sebenarnya kalau memang secara demografi ternyata usia anak SD itu berkurang, maka sebenarnya itu bisa dilihat karena kan Dukcapil itu memiliki data. Artinya pemetaan itu harusnya memang dilakukan setiap tahun. Jadi gini, anak yang sekarang TK atau PAUD lalu akan ke SD itu jumlahnya berapa? Kalau memang terjadi kelebihan ya, tadi kan Pak Agus sempat mengatakan bahwa wilayah lain nggak kekurangan, hanya ini gitu. Nah berarti ini tahun berikutnya harus dihitung. Sekarang udah bisa juga sih yang di anak umur sekolah yang akan sekolah di SD di wilayah ini tuh ada berapa, kemudian nanti itu dihitung. Kalau masih juga ternyata minim, maka harus diambil tindakan segera gitu, regrouping itu gitu ya. Yang kedua, ini juga
harus dilihat apakah anak-anak yang lain jadi usia sekolah juga tapi mereka tuh udah usia SMP atau SMA, dan untuk SMA mereka harus sekolah jauh misalnya dari tempat itu karena emang di kota kecamatan misalnya. Nah berarti SD yang seperti ini sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu, dibangun kembali, kemudian menjadi gedung yang bisa diperuntukkan misalnya bagi jenjang berikutnya SMP atau SMA, sehingga hak atas pendidikannya tetap dapat terpenuhi. Yang ketiga, masalahnya kalau ini dibiarkan kasihan guru-guru juga, karena guru-guru itu untuk mendapat tunjangan sertifikasi hitung jumlah rombel ya, rombongan belajar, berarti jumlah kelas, jumlah murid gitu. Nah ini kan guru SD, guru kelas gitu, nah itu sangat bergantung sebenarnya pada tadi jumlah kelas. Jadi mereka akhirnya jadi tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi meskipun mereka sudah memiliki sertifikat pendidik, karena secara jumlah muridnya nggak terpenuhi kan. Jadi kasihan juga nih ya, harusnya mereka punya hak mendapatkan kesejahteraan yang lebih, jadi terhambat oleh ini. Jadi untuk menolong semua, ya menurut saya pemerintah sudah bisa nih mulai sekarang ancang-ancang ya, kumpulkan datanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus, Kepala Dinas sudah bergabung bersama kami. Bu Retno masih bersama kami karena usai jeda pemirsa kami hadirkan polemik yang tentunya masih dihadapi oleh para siswa. Tidak hanya kekurangan murid, ada juga protes sistem SPMB atau penerimaan murid baru. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Puluhan orang tua bersama dengan anaknya menggelar aksi demo memprotes sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi tersebut digelar lantaran mereka kecewa anaknya tidak lolos pada SPMB meski rumahnya dekat, hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari sekolah. Dengan membawa keranda mayat dan spanduk, puluhan orang tua bersama anaknya menggelar aksi demo di depan gerbang SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi demo yang dilakukan sebagai bentuk protes orang tua lantaran anaknya tidak diterima pada sekolah tersebut meski rumahnya tidak jauh dari lokasi sekolah. Menurut Dede Subandi, Ketua RT meminta Gubernur Banten diminta tidak tutup mata atas kebijakan yang telah dibuat. Kalau di Banten semuanya bergemuruh, artinya harus ada sikap dari Gubernur Banten Andra Soni. Kenapa? Karena dia berani mengeluarkan kebijakan, berani dia siap dengan solusinya mengatasi. Sementara Memi Melani Kodarian, Ketua Panitia SPMB SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang mengatakan bahwa sistem SPMB tahun ajaran 2025-2026 di sekolahnya dimonitor langsung oleh Kejati Banten dan Kementerian Pendidikan RI. Ia menegaskan jika isu adanya siswa titipan tidak benar dan penerimaan murid telah sesuai dengan cuklak-cuknis yang ada. Untuk SPMB tahun ini, alhamdulillah Pak, dimonep oleh Kejati Banten, dari Irjen Kemendikdasmen, dari Inspektorat Provinsi, KCD juga selalu membersamai, Ombudsman juga gitu ya. Ada saran-saran untuk ini simpang siur ini untuk memang yang melibatkan siswa dan pegawai dibuka saja. Jadi kami di SPMB tahun ini membuka link aduan. Link aduan sudah disampaikan di IG sekolah, di media sosial sekolah. Link aduannya ada, bahkan ke media sosial warga Sepatan, Info Sepatan. Silakan kirim aduan yang melibatkan siswa dan pegawai sekolah. Pada tahun ini SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang hanya dapat menampung sebanyak 720 murid baru, sementara yang mendaftar 1.287 sehingga tidak dapat menampung seluruhnya. Dengan begitu, pihak SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang mencarikan solusi dengan memfasilitasi para calon murid yang tidak diterima masuk ke sekolah swasta yang bermitra dengan pemerintah. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, puluhan orang tua bersama anaknya menggelar aksi demo di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kabupaten Tangerang, Banten. Lantaran mereka kecewa anaknya tidak lolos pada SPMB meski rumahnya dekat. Kami ajak Anda pemirsa langsung bergabung bersama dengan Dedi Subandi, perwakilan orang tua calon murid, dan juga sudah masih bersama kami Bu Retno, pengamat pendidikan. Selamat siang Pak Dedi. Oke, siap. Selamat siang. Oke, Pak Dedi, kami ingin konfirmasi. Sejumlah orang tua ini menggelar aksi demo. Tuntutannya apa, Pak? Artinya tuntutan orang tua di sini, SPMB tahun 2025 ini, saya anggap gagal sebagai perwakilan masyarakat Sepatan. Kenapa? Karena sosialisasi dan edukasinya terlalu singkat. Dan perhitungan nilai tes, hasil nilai tes sama nilai raport yang diperhitungkan sebelumnya belum ada sosialisasi ke masyarakat. Nah, jadi masyarakat Sepatan lah yang jadi korban masalah SPMB tahun 2025 ini. Banyak warga sekitar Sepatan yang tidak diterima. Anak RT setempat pun tidak diterima. Bahkan ada anak yatim yang di lingkungan kami tidak diterima. Karena ada yang waktu pada saat pendaftaran itu kakaknya sudah terverifikasi. Tapi kenapa anak yatim sama warga sekitar yang terdekat tidak diterima, sedangkan yang dari jauh-jauh diterima? Apakah ini ada permainan dari SPMB? Baik, Pak Dedi, ini sebelum menggelar aksi demo, apakah sudah ada musyawarah ataupun pertemuan terlebih dahulu dengan pihak sekolah, Pak? Sudah, sebelumnya kita sudah sampaikan. Bahkan sebelum SPMB, ya, bahkan sebelum SPMB dibuka pun kita sudah menemui pihak panitia, tapi dari panitia sekolah SMK Negeri 2 dan kepala sekolah tidak pernah ada di sekolah. Mangkir. Apakah itu dibenarkan? Oke, Pak Dedi, kami ingin tahu, tapi Bapak tahu ada sistem bahwa penerimaan murid baru, katakanlah jarak rumah dengan sekolah juga diiringi dengan nilai, Pak, dari anak tersebut. Saya tahu, Bu, tapi dalam artian begini, sosialisasi dan edukasinya tidak tersampaikan pada masyarakat. Karena kenapa? Waktu sosialisasi dan SPMB dibuka, itu waktunya cuma 3 hari yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 2 Kabupaten Kecamatan Sepatan. Baik, Pak Dedi, mungkin ditahan dulu, kita juga akan menanyakan kepada ada pengamat pendidikan bersama dengan kami, ada Ibu Retno. Bu Retno, ini kan banyak sekali mungkin kasus-kasus yang serupa juga yang tidak mengetahui bahwasannya sistem zonasi ini juga tidak tersampaikan begitu kepada masyarakat. Bu, ini menanggapinya bagaimana nih, Bu? Apakah ini mencerminkan masalah dalam sistemik, Bu? Iya, sebenarnya gini, peraturan menterinya juga kan baru ya. Jadi peraturan menteri itu tentang SPMB itu memang betul-betul baru tahun 2025. Tidak kan karena menteri yang baru ini pun baru dilantik kan di Oktober, yang kemudian ada proses ya sampai akhirnya keluarlah peraturan menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 1 tahun 2025 tentang SPMB. Nah, berarti ketika itu keluar kan Kemendikbud harus melakukan sosialisasi dulu. Setelah sosialisasinya kepada dinas-dinas kemudian baru mensosialisasi kepada sekolah yang wajib mensosialisasi kepada orang tua. Itu sebenarnya jenjang terkait dengan polemik tadi yang disebutkan soal sosialisasi. Nah, karena biasanya ketika jadi peraturan menteri lalu jadi peraturan di bawahnya harus dibunyikan menjadi peraturan gubernur. Nah, ini nggak daerahnya melakukan. Jadi sekolah itu sebenarnya pada poin yang paling akhir. Jadi sangat bergantung pada penyiapan dinas pendidikan dan pemerintah provinsinya.
Nah, lalu perlu dipahami adalah aturan. Aturannya dibuat oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah, apalagi sekolah. Jadi sekolah itu ya hanya menjalankan. Sementara pemerintah pusat lah yang membuat kebijakan. Jadi kalau ini aturan-aturan itu dianggap tidak tepat, memang protesnya harusnya ke Kemendikbudristek. Ya, kemudian yang ketiga ini yang menjadi karena tadi ya sosialisasinya mepet tadi 3 hari dan lain-lain itu akhirnya membuat masyarakat tidak tersosialisasi dengan baik. Nah, sebenarnya aturannya itu beda-beda di peraturan menteri yang sekarang ini, beda dengan sebelumnya. Nah, jadi di peraturan menteri ini kalau jenjang SD itu murni umur. Ya, jadi walaupun ada beberapa jalur tapi umur itu memegang seleksi awal. Jadi kalau kelebihan antara daya tampung dengan yang mendaftar, maka usialah yang menjadi patokan, itu SD. Tapi begitu SMP enggak. Nah, SMP inilah yang paling masih sama dengan aturan sebelumnya, di Permendikbud sebelumnya. Yang membedakan hanya kuotanya turun. Jadi tadinya 50% zonasi, sekarang turun menjadi masing-masing daerah tuh diperkenankan antara 30-40% saja. Jadi tidak 50% lagi, tapi aturan zonasinya masih sama. Karena kan ada 4 jalur. Jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan orang tua atau mutasi gitu ya. Nah, kalau SMK dan SMA ini beda. Jadi di Permendikbud yang sekarang untuk SMA dan SMK, kalau kelebihan ya antara jumlah pendaftar dengan daya tampung, maka seleksi pertamanya adalah nilai. Jadi walau dia berada di jalur domisili atau zonasi, tetap nilai menjadi utama. Makanya tadi, ini sebelahan mas sekolah, tapi mungkin nilainya kalah sama yang rumahnya jauh. Akhirnya yang lolos adalah yang nilainya lebih tinggi meskipun rumahnya sebenarnya lebih jauh dari sekolah. Oke, baik. Terima kasih Bu Retno. Sebelumnya juga ada Pak Dedi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga polemik ini mungkin bisa diselesaikan. Jadi berkaca begitu ya pada kasus tahun ini, tahun depan diperbaiki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, gedung sekolah ini diduga disegel oknum anggota DPRD dan membuat puluhan siswa-siswi SMP PGRI Merinding di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan ini terpaksa belajar sambil melantai di depan teras kelas sekolah. Tak hanya menggunakan teras kelas sekolah, puluhan siswa-siswi SMP PGRI Marinding juga menggunakan pondok untuk belajar, sebab gedung kelas yang biasanya digunakan untuk belajar dikunci. Pihak sekolah mengaku tidak mengetahui penyebab oknum anggota DPRD melakukan penyegelan. Pihak sekolah juga mengaku tidak berani membuka segel. Tak hanya penyegelan, sejumlah fasilitas sekolah juga dilaporkan dirusak oleh oknum yang tidak dikenal. Bahkan, pondasi bangunan sekolah juga turut menjadi sasaran pengerusakan. Kalau secara langsung Pak, ya saya tidak lihat. Kalau tadi ya Pak kemarin juga di sini di teras teh. Kenapa tidak dibuka paksa? Salah satu siswa SMP PGRI Marinding bernama Lydia Bella berharap ruang kelas yang biasanya digunakan untuk belajar bisa segera dibuka dan digunakan kembali. Pihak sekolah dan masyarakat juga berharap pemerintah dan pihak berwenang segera menyelesaikan persoalan penyegelan tersebut demi masa depan pendidikan anak-anak di Tanah Toraja. Dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Joni Banetonapa, TV One mengabarkan. Pemirsa, misteri tewasnya diplomat muda Arya Daro Pangayunan hingga kini masih diusut. Proses penyelidikan dengan basis ilmiah atau scientific investigations diterapkan untuk mengetahui penyebab kematian almarhum yang wajahnya tertutup lakban ketat. Sudah 1 pekan pengusutan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daro Pangayunan dilakukan.
Kondisi kepala penuh lakban dan tubuh tertutup selimut menjadikan kasus ini tak sekedar nyawa yang melayang, tapi ada hal yang dinilai janggal. Rekaman video CCTV di indekos yang memperlihatkan penjaga kos mondar-mandir di depan kamar almarhum sempat dipertanyakan banyak pihak. Hingga akhirnya, polisi bersuara bahwa penjaga kos disuruh istri korban untuk mengecek kondisi suami tercinta. Kasubit Penmas Humas Polda Metro Jaya mengungkapkan fakta bahwa istri korban 3 kali menelpon penjaga kos karena ponsel Arya Daru tak bisa dihubungi. Benar ada istri korban itu menelpon 3 kali ke nomor handphone penjaga kos. Ya, kami jelaskan. Yang pertama, pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 22.40, istri korban pertama kali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang lama, namun tidak aktif, minta bantuan untuk cek kamar korban. Kemudian karena tidak aktif, pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 00.48 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Nah, di situ aktif untuk meminta cek kamar korban. 5:27 waktu Indonesia Barat, kembali istri korban menghubungi penjaga kos untuk meminta cek kembali kamar korban. Jadi itulah 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban. Fakta lainnya yang jadi bahan penyelidikan berdasarkan metode scientific investigation polisi adalah sidik jari area pada lakban. Tidak ada bekas kekerasan dan tidak ada satupun barang hilang, hingga posisi kunci kamar terkunci dari dalam. Polisi terus mendalami profil korban dan menunggu hasil otopsi serta patologi atau diagnosis penyakit semasa hidup dari Arya Daru. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pihak keluarga Arya Daru Pangayunan di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta ini terus menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan sampai saat ini masih misteri dan masih dalam penyelidikan polisi. Diplomat muda Arya Daru ditemukan meninggal tak wajar di dalam kamar kosnya sejak Selasa pagi 8 Juli 2025 dengan kondisi kepala terlakban. Keluarga di Banguntapan, Bantul sampai saat ini masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Pihak keluarga juga tidak mau menanggapi berita-berita yang beredar akhir-akhir ini dan hanya menunggu keterangan resmi dari pihak berwajib. Proses terhadap kejadian ini kan masih berlangsung. Nah, kami sekeluarga menghargai proses yang sedang dilakukan oleh pihak yang berwajib dan segala sesuatunya. Nah, ya mari kita tunggu bersama-sama hasilnya seperti apa. Karena ya kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh yang berwajib itu kan pasti sudah mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan. Itu saja. Pemirsa, kemunculan sound horeg di sejumlah wilayah di Pulau Jawa kerap membuat resah, mulai dari efek suara yang begitu mengganggu telinga hingga kerap sejumlah bangunan dirusak demi sound horeg lewat. Ya, lalu apa yang membuat MUI Jawa Timur ini mengeluarkan fatwa haram akan fenomena sound horeg? Kami ajak Anda pemirsa langsung tersambung dengan Kiai Haji Hasan Ubaidillah selaku Sekretaris MUI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Royhana. Selamat siang Pak Kiai. Kami ingin tahu yang mendasari MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram akan fenomena sound horeg ini apa Pak? Apakah kemudian ini akan dilarang ke semuanya atau hanya hajatan malam saja katakan contohnya? Prosesnya sangat panjang. Diawali dari kelompok masyarakat yang meminta fatwa, mengajukan permintaan atau permohonan fatwa kepada MUI Provinsi Jawa Timur. Maka pada tanggal 9 Juli 2025 yang lalu, MUI Jawa Timur itu mengumpulkan para pihak, di antaranya pelaku usaha sound horeg, pemohon fatwa itu sendiri, pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk juga dari
ahli THT dari Dr. Sutomo atau Universitas Airlangga dan juga para ulama dari Komisi Fatwa. Dari sanalah kemudian kita mendengarkan hal-hal yang dikeluhkan, tentu dari berbagai macam sudut pandangnya, perspektifnya, termasuk dari pelaku usaha hiburan soundfork itu sendiri. Maka pada tanggal 12 Juli 2025 ini MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa. Itu yang melatar belakangi setelah melalui proses pengkajian secara komprehensif dan juga mendengarkan dari berbagai macam sisi. Maka fatwa ini ya dihasilkan melalui sebuah rangkaian yang panjang. Hasil fatwa tersebut mengatakan bahwa hak dari setiap orang sebenarnya untuk melakukan kreativitas dan mengaktualisasikan ekspresinya. Akan tetapi hak tersebut tentunya ya dibatasi dengan hak-hak orang lain. Dari sinilah kemudian tentu keluarnya fatwa ini menjadi panduan bagi masyarakat. Secara keagamaan ada argumen-argumen yang dikeluarkan di sana, dan tentunya secara sosial juga kami sampaikan beberapa hal yang menjadi dasar fatwa itu. Baik, Pak Kiai, ini mungkin bisa dijelaskan kajiannya seperti apa sebelum fatwa ini akhirnya dikeluarkan, Pak? Kajiannya bahwa pelaku industri soundfork setelah dimintai keterangannya mengatakan bahwa dia itu sebagai layanan jasa saja untuk menyediakan sound tersebut. EO-nya atau pelaksananya, penyelenggaranya masyarakat. Ada hal-hal yang positif yang disampaikan, yaitu ada dimensi sosial di sana berupa santunan. Tapi dari perspektif yang lain, ada keluhan-keluhan masyarakat, misalkan adanya gangguan ketertiban sosial, kebisingan yang sudah mencapai derajat 135 desibel itu berpotensi mengganggu pendengaran. Bahkan menurut ahli THT itu bisa menyebabkan penyakit telinga secara permanen, jadi tidak bisa mendengar secara permanen, itu memungkinkan untuk itu. Dan juga berpotensi adanya penyakit kardiovaskuler yang disebabkan oleh kebisingan tersebut. Tentunya ini menjadi dasar-dasar yang melandasnya. Apalagi kemudian pertunjukan soundfork itu juga diiringi dengan aksi joget-joget yang mempertontonkan aurat dan juga diselingi dengan acara, ya mohon maaf, itu kadang-kadang minum-minuman keras yang berpotensi untuk merusak generasi muda kita, termasuk juga adanya potensi konflik horizontal. Dari sini kemudian bisa dibaca bahwa keberadaan soundfork tersebut itu lebih banyak mafsadatnya daripada maslahatnya. Itu yang kemudian melatar belakangi fatwa ini dikeluarkan. Oke. Pak Kiai, sudahkah MUI berkoordinasi mungkin dengan aparat atau pemerintah daerah berkaitan dengan pengharaman soundfork ini? Seperti apa, Pak? Dalam konteks ini, malah justru pemerintah maupun aparat itu menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dalam sidang yang dilaksanakan tanggal 9 Juli yang lalu, memang ada perwakilan dari unsur pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Dinas Pariwisata, dan juga ada dari Kepolisian Daerah Jawa Timur. Di sana ada dari Direktur Intelkam Polda Jatim. Di sini sekaligus kita melakukan koordinasi agar semua penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para pihak itu terekam secara komprehensif, dan hal-hal yang disuarakan itu memang menjadi sebuah fakta yang ada di lapangan. Dari sini, keluarnya fatwa ini memang mempertimbangkan berbagai macam masukan dan juga fakta-fakta di lapangan. Sehingga sedapat mungkin MUI Jawa Timur itu mengeluarkan fatwa tersebut berdasarkan argumen-argumen keagamaan dan juga fakta-fakta yang ada di lapangan. Baik. Ya. Terima kasih Pak Kiai sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kontingen Indonesia menjadi tamu kehormatan pada acara perayaan Bastille Day atau Hari Nasional Prancis yang diperingati setiap tanggal 14 Juli. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan dalam puncak acara Bastille Day yang digelar kemarin di pusat kota Paris.
Presiden Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, dan Didit Prabowo duduk bersama Presiden Emmanuel Macron dan Ibu Negara. Pemerintah Prancis juga mengundang TNI dan Polri sebagai kontingen pembuka pada Parade Bastille Day. Arak-arakan akbar digelar dari Monumen Gerbang Arc de Triomphe hingga Istana Champs-Élysées. Kontingen Indonesia yang tergabung dalam Satgas Patriot 2 menjadi barisan pembuka dalam parade yang berjarak sekitar 2 km. Lagu Maju Tak Gentar bergema di kota Paris. Berjumlah hampir 500 personil, kontingen Indonesia terdiri dari 451 tentara dari 3 matra TNI didukung oleh 53 personil kepolisian. Tidak hanya menampilkan nasionalisme dan unsur pertahanan di pusat benua Eropa, Parade Indonesia juga menunjukkan aspek kekayaan budaya milik bangsa. Selama berada di Paris, kontingen Indonesia juga mengenalkan budaya nasional di pusat kota Paris dengan menampilkan tari kecak, reok Ponorogo, dan seni bela diri. Tahun ini menjadi kali pertama Indonesia berpartisipasi dalam parade kenegaraan terbesar di Prancis. Pemirsa, Prancis merayakan peringatan Hari Nasional atau Bastille Day dengan parade militer megah di Champs-Élysées, di mana Presiden Indonesia yaitu Prabowo Subianto juga menjadi tamu kehormatan dalam perayaan tahun ini. Prancis merayakan Bastille Day atau Hari Nasional pada 14 Juli 2025, hari ini. Pawai akbar digelar di pusat kota Paris. Presiden Prancis memeriksa barisan tentara untuk mengawali rangkaian agenda dalam upacara kenegaraan. Pada momen ini, militer Prancis menampilkan armada jet tempur dari Angkatan Udara, beragam jenis kendaraan tempur, serta resimen dari Angkatan Darat, Marinir, dan Keamanan Sipil. Turut muncul dalam parade termasuk anjing penyelamat, kavaleri, dan polisi bermotor. Pawai digelar sangat meriah di depan Istana Champs-Élysées. Sebelumnya pada hari Minggu, Macron mengumumkan rencananya untuk mendorong belanja pertahanan Prancis. Berjanji untuk menggandakan anggaran militer pada tahun 2027, 3 tahun lebih awal dari yang direncanakan semula. Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap momen geopolitik yang kompleks. Prancis sebelumnya menargetkan penggandaan anggaran pertahanan dari level tahun 2017 pada tahun 2030. Namun, Macron berjanji untuk mencapai target tersebut pada tahun 2027. Anggaran militer yang pada tahun 2017 sebesar 32 miliar euro akan meningkat menjadi 64 miliar euro pada tahun 2027 dengan alokasi tambahan 3,5 miliar euro untuk tahun depan dan 3 miliar euro lagi pada tahun 2027. Tamu istimewa Prancis pada Parade Hari Nasional tahun ini adalah Presiden Indonesia Prabowo Subianto beserta pasukan Indonesia yang membuka parade darat dengan band militer mereka yang meriah. Hari Nasional Bastille Day memperingati penyerbuan penjara Bastille pada tahun 1789, salah satu peristiwa kunci revolusi Prancis. Hari Nasional juga menjadi hari libur bagi seluruh warga Prancis.